Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Zahra. Pertama, saya bukan mahasiswa di Ambon. Saya siswi kelas 12 di Ambon. Yang ingin saya tanyakan ini ke Pak Buya Ar-Razi. Kan tadi Bapak bilang kalau tasawuf itu kan tidak ada kontradiksinya dengan dunia modern. Lalu melihat kasus dari Hailani yang beliau menciptakan karena ada beliau kita bisa punya televisi dan telepon. Lalu tadi Bapak juga bilang kalau beliau itu kan melakukan tasawuf yang dimana tasawuf itu kan meninggalkan dunia. Lalu kenapa beliau masih memikirkan tentang istilahnya memikirkan umat, memikirkan dunia gitu. Jadi di sini saya belum terlalu mengerti perspektif dari tasawuf itu sendiri apa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madi Fatimah dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Ini mungkin mata kuliah saya di jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Berbicara tentang filsafat dan tasawuf itu adalah sesuatu yang berkaitan. Saya mempelajarinya dari Mula Sadra. Ketika ada Plato yang hadir dengan alam idenya bahwa ilmu itu hadir dengan secara langsung di alam ide, kemudian Aristoteles dengan rasional ilmiahnya, pertentangan ini berlanjut sampai hadirnya Ibnu Sina dengan Paripatetik sampai dengan Suhrawardi dengan iluminasi. Suhrawardi menyatukan semuanya. Nah, dalam perjalanan Mula Sadra dalam pemikirannya itu melalui 4 perjalanan. Di situ ada pembimbingan sampai kepada Nabi Muhammad. Yang menjadi persoalan ini, Buya, berbicara tentang ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang subjektif. Kita bisa mengobjektifikasi. Yang menjadi persoalan karena ada ayat Al-Quran, wa ma kafara Sulaimana walakinna sayatina yu'allimuna an-nasa sihra. Yang menjadi persoalan di sini, ya, bagaimana menemukan pembimbing yang baik untuk sampai kepada Muhammad. Sekian dan terima kasih. Ini karena kita sudah mau memasuki surat Asar, jadi untuk penanya ketiga tolong langsung substansi. Sekali lagi langsung substansi saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya Pak Rektor yang saya hormati. Senang sekali jumpa dengan Buya dan waktu singkat saja. Ibnu Arabi itu kan adalah guru para sufi dalam belakangan itu kan banyak orang yang mengatakan Ibnu Arabi pasti yang tadi Buya sudah katakan sudah menjalani, apalagi kitabnya Futuhat Makkiyah ini yang luar biasa. Bahkan saudara-saudara kita di Syiah itu banyak merupakan terutama Muhammad Sadra. Dan satu lagi ya, kenapa pikiran dari Ibnu Arabi ini begitu banyak dikafirkan dengan gerakan puritanisasi. Wahdatul wujud itu kan istilah yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah, yang seorang yang sangat empiris, dan itu belakangan kan Ibnu Taimiyah dalam logika seperti Buya katakan itu banyak sekali dijadikan rujukan untuk mengkafirkan seorang Ibnu Arabi. Dan sebenarnya at-takhafut itu juga yang kita agak lucu ketika dalam kita belajar sejarah peradaban Islam dianggap menjadi bagian dari kemunduran Islam. Dan ternyata ya kebangkitan pergerakan-pergerakan Islam banyak diinspirasi oleh para sufi ya, tarikat-tarikat yang menggerakkan ya sampai di level Indonesia. Saya kira Christian Sunuhugronya juga merupakan salah satu orang yang turut
meletakkan tasawuf sebagai bagian yang kemudian membuat kita zuhud dan tidak tampil di gelanggang peradaban. Terima kasih Buya atas kunjungannya, luar biasa, banyak inspirasi. Terima kasih. Baik, ini luar biasa, langsung diambil alih oleh rektor kita ya. Bahkan naik turun beliau mau dengerin pertanyaannya dengan jelas. Tapi suara saya jelas? Jelas. Oh, di bawah jelas. Kami yang terhijab. Itulah nasib orang yang kena pantulan suara. Sama, kena pantulan cahaya jauh begitu. Yang pertama, masih siswa. Wah, luar biasa. Nanti langsung masuk di UIN. Semoga udah jadi UIN nanti. Atau Yayan. Mengenai kenapa Ghazali masih memikirkan yang lama. Itulah keberhasilan seorang Ghazali. Yang disalahfahami oleh banyak orang, kalau bertasawuf itu nggak mikirin dunia. Pikir itu untuk dunia. Pikir itu untuk dunia. Maka disebut yatafakkaruna fi khalqillah. Tafakkur itu dunia. Tapi kalau tadabbur, ruhi, zauq. Ghazali kasih kata kunci yang disebut zauq. Tapi ingat, zauq itu bukan Tuhan, zauq itu rasa. Benar tadi ada adinda kita yang mahasiswa akhirnya filsafat, bahwa tasawuf subjektif. Tapi subjektif ada dua. Ada subjektif kecil, ada subjektif besar. Yang dibangun Ghazali, subjektif besar. Makanya Ghazali itu lebih Aristo dari Farabi dan Ibnu Sina. Apa kata dia? Farabi Ibnu Sina ini muqallid Aristo. Saya tidak mau taklid kepada Aristo seperti taklidnya Ibnu Sina dan Al-Farabi. Taklid itu ngikut tanpa kemudian menimbang. Ghazali baca Aristo, maka dia keluarkan satu buku Mi'yarul Ilm, timbangan ilmu. Itu ilmu mantik Aristoteles yang sudah dia syahadatkan. Jadi itu sudah mu'alaf tuh mantiknya. Dia turunkan usul fiqih, metodologi hukum Islam. Itu kitab menjadi kitab utama, premier dalam metodologi hukum Islam. Yang belajar fakultas syariah, Pak harus berterima kasih sama Ghazali. Nggak hanya orang filsafat, nggak hanya teolog, nggak hanya sufi. Saya juga peminat lintas mazhab. Karena dulu pernah mengajar Bidayatul Mujtahid, walaupun jurusan saya akidah filsafat. Beliau nulis satu kitab judulnya Al-Mustasfa. Ada juga Al-Wajiz. Al-Wajiz fikihnya. Al-Mustasfa usul fikihnya. Ghazali kalau mau buat mazhab, dia buat mazhab sendiri. Tapi dia nggak buat mazhab. Dia tidak mau mengulang apa yang sudah ada. Yang ada, kita kembangin. Jangan berhenti. Menurut dia, Farabi Ibnu Sina berhenti. Itu hemat Ghazali. Makanya Ghazali pun dikritik. Ya. Jadi kenapa dia masih mikirkan? Karena Ghazali berhasil memisahkan dengan baik, tapi tidak mentalak tiga. Jadi cuma memberi kamar. Satu rumah, tapi beda kamar. Jangan salah kamar. Jadi kalau akal, fikir, itu dunia. Nah ini untuk kemajuan. Maksud Ghazali begitu. Kalau qalbu, zauq. Zauq bertuhan. Azauq ini ada dua. Nah tadi yang pertanyaan bukan pertanyaan ya, ulasan Pak dosen siapa tadi yang bertanya terakhir? Ya Pak Abidin. Kalau ini Zainal Abidinnya. Jadi Ghazali dia tidak mengajarkan orang zuhud level 1 kecuali muridin. Dia bilang kalau kamu masih murid berlatih, silakan tinggal dulu pengganggunya. Hatta Ghazali punya fikih sendiri, lalu mengatakan, seandainya menghadiri sholat jamaah di masjid jami' mengganggu khalwat qalbumu, maka dalam beberapa saat kamu sholatlah di rumah. Itu cuma di mazhab Syafi'i bisa. Mazhab Hanbali nggak bisa, Maliki nggak bisa. Cuma Ghazali ngomong begitu. Apa kata dia? Kalau kamu lagi riyadhah, misalnya jangan setiap hari. Mungkin seminggu, 10 hari, 40 hari paling lama,
engkau boleh tidak sholat di masjid. Tapi syaratnya satu, sedang riyadhah, sedang berlatih. Nggak boleh lama-lama, habis itu keluar. Ghazali paling lama suluknya, khalwatnya, dia suluk 10 tahun. Dan dia kemudian menfatwakan nggak usah lama-lama. Kecuali mutajarrid, orang udah nggak ada lagi hasrat duniawinya. Ghazali 10 tahun, itu nginep di salah satu masjid di Syam. Setiap jam sholat dia turun, ba'da sholat. Imam besar di masjid itu membuka kajian kitab. Tahu nggak kitab apa yang dikaji? Al-Mustasfa Imam Ghazali. Mi'yarul ilm Imam Ghazali. Tapi dia nggak ngaku, itu karya saya itu nggak. Dia naik lagi ke atas, dia malu. Orang sebut dia Hujjatul Islam. Setiap kali nama dia disebut dia nangis, maka dia naik ke atas. Siapa yang membimbing dia? Juga seorang ilmuwan, kekasih Allah, mengenal Allah, menyeimbangkan antara syariat dan hakikat. Namanya tadi Abu Ali Al-Farbadi. Nah, nyambung dengan pertanyaan Adinda mahasiswa yang jurusan filsafat tadi. Lalu bagaimana cara mencari orang yang bisa menghantarkan kita kepada puncak idenya Plato, puncak hikmah muta'aliyahnya Mula Sadra, atau puncak irfannya Ibn Arabi. Kembalikan aja ke mereka. Ibn Arabi, sebelum dia ke Mekah, gurunya 100. Dan dia tulis dalam kitab Ma'arijul Quds. 100 gurunya. Ghazali, sebelum dia menjadi rektor filsafat di Nizamiyah, dia berguru lama kepada gurunya Abul Ma'ali Al-Juwaini. Lama dia berguru. Siapa yang lama berguru? Kita kan nggak sabar berguru. Karena kita nggak sabar, jadi nggak ada satu ilmu pun yang mateng. Ini tahadus bin ni'mah sebagai tanda syukur kepada Allah. Saya 2004 mengkaji kitab Kalam Ghazali dan Filsafat Ghazali. 2004 aja. Hanya 2004. Semester pertama nggak paham. Cuma ngerti terjemahannya, tapi tidak mengerti maknanya. Semester kedua mulai ngerti meaningnya. Semester ketiga langsung bisa komparasi. Maka ketika ada salah satu dosen saya sudah meninggal sekarang, di semester 6, membedah kitab Risalah Ma Ba'dut Tabi'ah karya Al-Farabi, itu saya kritisi habis-habisan. Sehingga dia nggak mau lagi buka kajian kitab filsafat kalau Ar-Razi ada di depan dia. Ya, agak ngeri juga dulu itu ya. Udah selesai. Jadi saya sebelum masuk ke tasawuf, itu 2 tahun mendalami falsafah Ghazali, lalu falsafah peripatetik. 2 tahun. Tahun ketiga mulai jenuh. Saya khatamkan buku Ghazali, Majmu' Rasail, lalu baru masuk kepada Al-Futuhat Al-Makkiyah 9 jilid. Itu 2006 khatam. Alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi? Karena baru membaca buku tasawuf, yang ada tahu teori bertasawuf. Yang muncul bukan ketawaduan, yang muncul tambah sombong. Oh, itu semua Profesor Ibn Arabi saya bantai semua itu. Dulu, kalian ini, ya, hajar aja terus. Yang penting tampil. Pengen nonjolin. Ternyata yang terjadi adalah hubbus syuhrah. Ingin dikenal pakar ilmu Ibn Arabi. Dan saya bertobat kepada Allah. Bertahun-tahun seperti itu. Ya. Nah, Adinda mahasiswa, jangan tobat dulu, ntar aja dulu ya. Baca aja dulu. Belum apa-apa udah tobat. Tobat dari apa? Baca dulu, baru tobat. Kalau belum ada yang dibaca, apa yang ditobatkan? Dan emang baca satu. Dulu ada yang bimbing saya baca kitab. Dibimbing, jadi kami baca kitab ke dia. Tapi yang kitab yang saya baca cuma kitab-kitab metodologis. Baca Arab, terjemah, cara memahami teks Arab. Sudah mengerti, lalu baca sendiri. Jadi, baca sendiri, la yazidu illal kibr. Kamu tidak akan nambah nur. Orang tambah nur, Muhammad dia pasti tambah mengecilkan egonya.
membesarkan yang maha ego. Itulah puncak Aflatun. Ibnu Aflatun, dia sampai kepada puncak. Nah ini kalau teman-teman baca, tadi saya udah ngobrol dengan beliau-beliau ini, sebagian. Plato, bagi sufi bernama Abdul Kalim Arjili, masih hidup sampai hari ini. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Dia hidup 500 tahun sebelum Masehi, lebih kurang ya. Mungkin nggak? Bingung kan? Nah, akidah Ahlus Sunnahnya nggak beres itu. Kan dalam sifat 20 ada namanya qudrat, iradat. Saya kasih pertanyaan, sanggupkah Allah memanjangkan umur Plato lebih dari 2000 tahun? Sanggup nggak? Lah sanggup. Terus kalau sekarang ada mungkin nggak? Jawabannya mungkin. Lalu Al-Jili ini disebut Abdul Qadir Jilani kecil. Dia ini dapat rahasia. Ternyata Al-Jili sama dengan orang-orang di zamannya. Mereka pemburu yang disebut, yang ada di Avatar, kalau di Avatar pohon kehidupan. Tapi dalam ilmu metafisika sufi disebut dengan air kehidupan. Kalau pohon kehidupan itu terjemahannya apa? Life tree gitu ya. Kalian ini mungkin life water. Air kehidupan. Yang hadisnya ada semua dan hadisnya sahih. Bahwa ada air kehidupan. Tapi diperdebatkan apakah Sayyidina Al-Khidir meminumnya atau tidak. Kalau versi riwayat yang saya dapat, beliau betul meminumnya. Bersamaan saat itu muridnya bernama Aflatun. Plato ikut minum. Makanya Plato sampai sekarang masih hidup. Menurut siapa? Al-Jili. Itu ketemu di kitab yang cuma 2 jilid. 2 jilid aja nggak baca, gimana yang 9 jilid. Iya Lumuddin 4 jilid. Itu tebel. Kalau dicetak gede 10 jilid. Jadi kita nggak mau ngatafin yang kecil-kecil, gimana yang besar. Ngelihat yang besar, oh kapan selesainya? Ya mulai aja. Mulai. Ya, mulai dengan kecil-kecil. Jadi bagaimana cara mencari mursyid? Kalau mau cari profesor, nyarinya di mana? Di pasar, di surau, atau di kampus? Oke. Kalau mau cari pedagang, carinya di kampus, di kantor, atau di pasar? Kalau mau cari murabbi ruhani, mursyid wali, carinya di mana? Di kampus? Belum tentu. Di pasar? Belum tentu. Di kantor? Belum tentu. Mungkin mereka ada di mana-mana. Kenapa? Inilah rumitnya mursyid. Tapi dia ada di sekitar kita. Apa kata Imam Nutailah? Subhana man satara sirral khususiyah fi zawahiril basyariyah. Sungguh hebat Allah Ta'ala yang menyembunyikan kekhususan ma'rifatnya di dalam diri orang yang mempunyai sisi-sisi kemanusiaan biasa. Makan kayak kita, minum kayak kita, tidur kayak kita, nikah kayak kita, cerai kayak kita. Ya, senang lirik-lirik kayak kita, jatuh cinta kayak kita, benci kayak kita, tengkar kayak kita, kerja kayak kita. Nah itu cara kamuflase. Jadi mereka-mereka ini Allah sembunyikan. Wala ya'rifuhu illa ahlul asrar. Dan tidak mengenal dia kecuali orang yang punya sir batinnya. Batinnya hidup. Jadi bagaimana cara menemuinya? Aktifkan sirnya, kolbunya. Maka bolehlah berbaik sangka kepada semua orang. Jangan pernah meninggi dari siapapun. Ya, kalaupun sudah baca ribuan kitab biasa aja. Karena di atas langit ada langit toh. Ya, beliau-beliau sudah ngalamin semua lah barangkali. Wallahu alam bishawab. Terjawab? Puas tidak perlu. Yang penting terjawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Apa yang telah disampaikan oleh Buya tadi lebih merupakan sebuah pendidikan pelajaran ya pada kita sekalian untuk bagaimana mengasah bukan hanya sekedar fikir kita, tetapi kalbu kita, zauq kita,
Mudah-mudahan pertemuan antara fikir dan zauq ini bisa dapat memberikan pencerahan kepada kita sekalian sehingga ada pemahaman-pemahaman dengan tematik seperti tadi itu, apakah tasawuf itu cenderung untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat modern, bahkan menjadi kendala bagi sebuah kemajuan. Tidak, tetapi semuanya kembali pada kita, bergantung pada kita bagaimana kita mengolah rasa kita, fikir kita itu untuk demi mendapat sesuatu yang menjadi kebaikan bersama. Saya kira apa yang disampaikan oleh beliau tadi baru sedikit. Kita ini masih ingin untuk, masih haus kehadiran beliau. Insya Allah dengan takdir Allah dan izin Allah kita akan mendatangkan lagi beliau untuk memberikan kuliah khusus di kampus kita ini dalam waktu dan kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kehadiran beliau di Ambon ini membawa rahmat, berkah, kesejukan kepada kita sekalian dan khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Maluku ini. Sebab seseorang yang seperti beliau ini hadir, itu nilainya sangat luar biasa. Ya, nilai bukan hanya sekedar nilai fikirnya, tapi nilai spiritualnya sangat luar biasa yang memberikan dampak kepada sebuah kehidupan. Harapan kita ke arah itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau datang di Ambon ini, insya Allah pada waktu-waktu yang lain akan kita undang lagi beliau datang di Ambon, di tempat ini untuk memberikan lebih banyak lagi bekal kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam. Nah, ini ada kata penutup dari beliau ya pada kita semua, kita sekalian. Mudah-mudahan dengan kata penutup ini menjadi pegangan kita, atau beliau sebut dengan bahasa agak sedikit ilmiah di kantor saya tadi. Mungkin ceramah ini sampai kepada akhirnya itu adalah keywordnya, kata kuncinya. Nah, kita dengarkan kata kunci dari beliau sebelum beliau yang menutup sendiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Monggo. Baik, baik Prof. Realitas tasawuf, ini jawaban dari judul tadi. Ini yang jadi kesimpulan yang belum sempat saya sampaikan secara utuh. Masih ingat setahun lalu kita takut ada ancaman dan suasananya mencekam, masih ingat? Ancaman apa? Pandemi. Kiai ketakutan, doktor, profesor ketakutan. Semua ketakutan, jenderal aja ketakutan. Jenderal takut dengan virus yang dia tidak lihat. Jawara takut, pesilat takut, dukun aja mati. Yang biasa ngirim santet, disantet sama virus. Tapi ternyata di situ saya kemudian sadar. Apa yang kita sadari? Ini yang diserang bukan fisik, yang diserang adalah batin. Dan tasawuf itu sangat relevan, sangat nonjol sekali saat itu. Kalau sekarang dia tersembunyi lagi, dia masih berperan, tapi tersembunyi. Perannya ketika orang-orang sedang diisolasi, siapa yang menemani dia? Kalau si orang ini tidak kenal Allah, dia akan stres. Meninggalnya bukan karena virus itu, tapi meninggalnya karena